Mari kita lanjutkan bahasan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala la yadhlimul mu'mina hasanatan yuqa 'alaiha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Wa ammal kafir fayuqa bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanah yuqa 'alaiha khairan. Rawahu Ahmad an Anas bin Malik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yazlimul mu'mina, tidak akan menzalimi terhadap orang yang beriman, min hasanah, hasanatan, akan kebaikannya, yuqta 'alaiha fid dunya, diberikan oleh Allah balasan kebaikannya di dunia, wa yusabu 'alaiha fil akhirah, dan akan diberikan pahalanya nanti di akhirat. Wa ammal kafiru fayuqa bihasanatihi fid dunya, adapun orang-orang kafir maka akan diberikan kebaikannya itu hanya di dunia, hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanah yuqa 'alaiha khairan, sampai nanti datang hari kiamat tidak ada kebaikan yang akan diberikan kepada orang kafir. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ummahat hadirat sekalian yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini baginda Rasul menjelaskan kepada kita tentang kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, oleh kita semua, tidak akan dizolimi oleh Allah. Orang beriman dapat dua jaminan. Pertama, jaminan di dunia. Yang kedua, jaminan di akhirat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan di dunia ini, maka Allah akan berikan balasan kebaikan itu nanti di dunia. Tapi di akhirat, insya Allah Bu, kita juga akan mendapatkan kebaikan itu. Amin. Makanya sekarang yang penting buat kita ibu sekalian, nabung kebaikan yang banyak, investasi yang banyak, ngaji. Ini baik apa enggak ngaji? Terus ngaji, jangan berhenti. Bersodakoh, tabungan kebaikan, sering memberi, itu juga bagian dari kebaikan. Melakukan ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, bahkan saum pun itu adalah bagian dari kebaikan. Tanam terus kebaikan ini, lakukan terus kebaikan itu. Allah tidak akan menzolimi pahalanya buat kita semuanya. Pasti Allah akan berikan. Di dunia Allah akan berikan, di akhirat juga akan Allah berikan. Nanti balasan di akhirat tidak dipotong Bu, karena sebab pernah diberikan waktu hidup di dunia. Tidak. Tapi lihat orang-orang kafir, ketika mereka melakukan kebaikan di dunia ini, barangkali Allah hanya akan memberikan kebaikan di dunia saja, tapi di akhirat tidak ada bagian kebaikan buat orang-orang yang kafir. Apa Allah singgung orang kafir yang banyak beramal? Mereka amalnya seperti debu yang ditiup angin. Ada apa tidak Bu? Ada apa tidak? Berbekas apa tidak? Tidak ada bekasnya. Itu artinya
sia-sia amalnya nanti di akhirat. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi hadis ini memberikan semangat kepada kita untuk terus beramal, untuk terus melakukan kebaikan. Bagaimana Ustaz kalau justru melakukannya hal yang jelek? Di dunia ini apa akan dibalas? Di akhirat juga bakal dibalas. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang melakukan perbuatan jahat di dunia ini, maka siap-siaplah menanggung kejahatan, menanggung resiko dari kejahatannya. Di dunia Allah bisa berikan ganjaran, Allah bisa berikan balasan kejahatannya. Di akhirat lebih-lebih Allah akan berikan balasan kejahatan yang pernah dia lakukan. Makanya ibu sekalian yang dirahmati Allah, rugi kalau kita melakukan kejahatan waktu hidup di dunia. Jelas Bu? Jelas Bu? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min haqqil waladi ala walidi. Sesungguhnya di antara hak anak terhadap orang tua, hak anak terhadap orang tua itu berarti kewajiban orang tua terhadap anak. Bu? Bu? Belum aja. Kewajiban orang tua terhadap anak, kata baginda Rasul, pertama ayyu'allimahul kitabah. Hendaklah ia mengajarkan menulis. Osok ngajarkan tulis. Alhamdulillah. Tapi maknanya Alkitabah juga bisa berarti mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran. Hendaklah kita orang tua memperkenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Osok ajaran Quran. Bisa emang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sebagai orang tua sibuk, titipkan kepada orang yang bisa ngajarin. Siapa? Mereka orang-orang yang mampu. Ajarin, sehingga tanggung jawab kita sebagai orang tua nanti di yaumil kiamah terbebas. Ini mabuk, kita sibuk, anak juga sibuk. Kitanya sibuk, sibuk apa ibu kira-kira ya? Sibuk gawe apa nyiapin duit ya? Sibuk ibu jalan-jalan, ternyata anak juga sibuk dengan mainnya, sampai urusan belajarnya tidak terperhatikan. Hati-hati. Jadi yang pertama, kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan Alkitabah. Yang kedua, wa ayyuhsina ismahu. Hendaklah orang tua itu memberi nama yang baik. Karena dari setiap nama itu harus mengandung makna. Ibu-ibu kita semuanya ini pasti ada maknanya. Nama dari orang tua itu pasti ada maknanya. Ayah Hartina. Makanya kalau ngasih nama, kalau bisa, kalau nanya namanya nama Arab, nanya dulu ke yang ngerti. Ulah asal ngaran wae dari matina Al-Quran. Nungtuna ngaranna sa Siti. Depannya halus, Siti Hawiyah. Wa ma'adraka mahiyah narun hamiyah. Nyawa mah artina teh seuneu nu panas. Pantes wae rumah tanggana panas wae. Pantes aja hidupnya nih hatinya panas terus. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah, imatin Al-Quran ya, naon? Cocok ya, Al-Kafirun. Cina lamun dipakai nama-nama surat alus, Muhammad aya nama suratna, Toha aya nama surat, bener tuh Bu? Yunus aya nama surat, Yusuf aya nama surat.
sapi. Oh, pula mentang-mentang dari nama surat dalam Al-Quran tidak ada relevansinya, hati-hati ya Bu ya. Gitu. Enggak sih, nama Al-Baqarah mah rada kerenan seetik Al-Ankabut. Apa artinya? Laba-laba. Yang ketiga, wa ayyuzawwijahu idza balagha. Yang ketiga, hendaklah orang tua menikahkan anaknya apabila sudah balik. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kewajiban orang tua, hak anak. Makanya kalau bisa yang mencarikan jodoh untuk anak itu ibu dan bapak. Udah kayaknya mah bedanya punya. Anak sekarang mah beda, kalau mencari jodoh biar anaknya yang cari, orang tuanya yang izinin aja. Padahal kewajiban orang tua mencarikannya. Insya Allah semuanya sudah ada jodohnya, amin. Tinggal diikhtiarkan. Nah ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah 3 kewajiban orang tua terhadap anak yang juga merupakan haknya anak terhadap orang tua. Yang pertama, ajarkan Alkitabah. Yang kedua, berikan nama yang baik. Yang ketiga, nikahkan anak jika sudah balik. Insya Allah. Mudah-mudahan ya ibu-ibu sehat walafiat, keturunannya soleh-solehah semuanya ya. Baik ibu, ini ada pertanyaan. Misalkan kita disakiti oleh orang lain, orang yang menyakiti kita sudah meminta maaf sama kita dan kita sudah memaafkan. Tapi apakah boleh kita waspada sama orang yang telah menyakiti kita? Dalam arti kita sudah tidak mau berhubungan dengan si fulan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menyukai atau menceritakan kebaikan kita terhadap orang yang membenci kita, kira-kira kumaha tabu? Percuma apa? Bu, bareng ngomong menceritakan kebaikan kita di depan orang yang berbuat jahat kepada kita, kira-kira percuma apa enggak? Percuma punya. Ibu sekalian, tugas kita hanyalah menyukai, mencintai orang lain. Jangan membenci orang lain. Tugas kita mencintai orang lain, jangan membenci orang lain. Tapi sekarang bagaimana kalau ada, ini di luar pertanyaan ini dulu, yang pahit-pahitnya dulu. Bagaimana kalau ada orang kita sudah baik sama dia, tapi dia malah maaf nih, tidak baik kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Urang mah geus bager ka manehna teh, tapi manehna teu bager ka urang. Tidak baik kepada kita. Pertama, sabar. Apa Bu? Sabar. Lus dada, astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Dan sabar mah ibu, sabar itu banyak dalam keadaan, banyak dalam berbagai keadaan. Ibu dimana ditimpa musibah, sabar. Ibu kalau dalam taat ibadah kepada Allah pun sabar. Ketika berhadapan dengan maksiat pun sabar. Ketika ada orang jahat kepada kita pun sabar. Sabar. Rumus pertama sabar. Kalau kita tidak ingin juga dibenci oleh Allah. Geus mah, sudah mah kita dibenci oleh orang, kita juga dibenci oleh Allah. Nauzubillah. Yang kedua, ibu sekalian, jaga hati. Kalau ada orang yang buat jahat kepada kita, tapi kita sudah baik kepada dia. Kita sudah baik kepada dia, tapi orang malah jahat kepada kita. Jaga hati. Jangan sampai muncul penyakit hati. Al-hikdu, dendam. Al-godob, benci. Penyakit-penyakit hati yang lain tuh singkirkan, makanya dijaga hati. Yang ketiga,
balaslah kejahatannya dengan kebaikan. Ini rada berat man. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Tuh ibu. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang pernah berbuat jahat kepada kita, tapi kemudian minta maaf, sampai kemudian kita maafkan. Kira-kira kita perlu waspada lagi apa tidak, Bu? Bu, kita perlu waspada enggak? Waspada mah perlu sama siapa saja. Khawatir ada apa-apa. Tapi ingat, jangan suudzon. Dan jangan dibahas lagi kejahatannya, keburukannya. Tidak perlu diceritakan kepada orang. Kan kata baginda Rasul, sebelum engkau menceritakan aib orang lain, kejelekan orang lain, perhatikan kejelekan kita sendiri. Saya mau tanya, kita punya kejelekan gak, Bu? Banyak kejelekan kita mah. Sebelum kita jelekin orang lain, jelekin dulu diri kita. Bercermin dulu dengan kejelekan kita. Malu kita menjelekkan orang lain. Sekarang kalau orang lain itu ibaratnya, Bu, kita lagi bicarain orang lain. Kalau orang lain itu yang dibicarakan kita, betapa malunya kita. Sama. Jadi pertanyaan ini perlu tidak kita waspada? Perlu. Meskipun orang tersebut sudah berbuat baik kepada kita. Tapi ingat, jangan bersuudzon kepada orang itu. Harus berhusnudzon. Jelas, Bu? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ni'amahu wa nasidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal salamah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.